motivasinya memang rendah. Ya dibuatkan saja, disampaikan saja, diedukasi saja tentang relevansi antara rokok dengan kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu tinggi ekspektasinya, karena masalah itu timbul karena terlalu tinggi harapan kita. Iya, selisihnya itulah masalah. Ya, teman-teman sekalian, apa yang membuat orang menjadi susah? Ya, saya baca kemarin, saya dengar kemarin, yang ada itu, maaf ya untuk yang muslim ini, yang ada itu malam siang, gelap terang, kaya bukan miskin, tapi kecukupan lawannya daripada kaya. Karena selisihnya itu memang rasa syukur. Kalau rasa syukur itu bisa menekan kita punya ekspektasi, maka miskin kita tidak merasa miskin. Miskin, kalau kita punya gaji, ini gaji UMR 4 juta, tapi ekspektasi kita berharapnya duduk di Mercedes, itu kita merasa miskin. Tapi kalau kita ini gaji PNS 4 juta dengan tunjangan selebihnya dapat 6-8 juta, ekspektasi kita itu adalah motor, NMAX misalnya, itu kita akan merasa kaya. Ya, jadi teman-teman sekalian, relevansi sampaikan saja, jangan terlalu tinggi dan kasih ekspektasi, jangan langsung berhenti berubah. Kemudian orang Bugis bilang lele buluk tak lele, biasa itu. Jadi kalau perusahaan persoalan rokok itu suatu karakter yang mengkristal, yang susah disampaikan, tapi jangan diadu debat. Kemudian sampaikan juga tentang risikonya apa. Begitu saya pulang dulu dari TOT itu hari, saya dijemput di bandara, kemudian saya naik Grab, langsung pertanyaan saya langsung bilang, ini korban pertama. Jadi drivernya saya langsung tanya, rokok dek? Iya, rokok. Oh, berapa nih anggota sudah pernah? Iya. Saya bilang, sudah pernah mencoba berhenti merokok? Enggak Pak, kalau berhenti tidak merokok saya tidak bisa berpikir, saya tidak bisa kerja, saya tidak bisa apa. Kalau rokok menurut kita ada baiknya ada untungnya. Baik Pak, memang tidak ada buruknya itu rokok, itu malah kita memacu kita bekerja lebih keras lagi, apa segala macam. Itu saya tidak berdebat. Saya itu perspektifnya dia itulah dia pemahamannya tentang rokok, ya. Tapi saya coba dengan risk. Bagaimana ada keluarga, ada anak, ada. Kalau anak nanti itu, misalnya, kalau dewasa kita biarkan juga merokok, jangan. Oh, jangan merokok ya. Jadi dia mulai ada apa? Oh, dari disebut. Tapi jangan terlalu tinggi harapannya dulu. Karena dia skala motivasinya itu masih skala motivasi 1, 2 seperti itu. Sampaikan lagi tentang reward kalau sudah ada. Kalau saya merokok, nanti Pak berhenti, nanti aku gendong anakku. Kalau saya tidak merokok Pak, kalau aku merokok aku kasih mamanya. Nah, ya, kita kasih reward dia. Ya, ada hal seperti itu. Jadi memang di level-level skala motivasi 1 sampai 6 itu lebih banyak kepada bagaimana kita bicara relevansi tentang rokok, resikonya, kita berikan reward, kemudian masalah-masalah yang bisa menghalangi dia untuk berhenti merokok, kemudian repetition, ya seperti itu. Jadi preparation sama aksi ini nih. Tapi kalau mau berbicara tentang orang yang masih kontemplasi ini mau, iya seperti itu. Nah, tanya apakah kalian merokok? Tidak pernah merokok. Status merokoknya bagaimana? Profil merokoknya baik. Itu jelas ada di bagan yang tadi, yang satu slide itu. Itu bisa diambil, dijadikan kepean, ditempelkan saja di contekan tak bahwa oh ya saya sudah masuk di tahap pertanyaan. Sekarang saya harus bertanya tentang telaah, ya seperti itu. Telaah nilai tahap kesiapan klien. Ini nih juga, ini pertanyaan untuk 4T yang kunjungan pertama. Kalau kunjungan kedua, telaahnya lebih kepada kalau kunjungan pertama itu ditanya gini, sejak kapan Ki merokok? Kenapa Ki dulu bisa merokok? Tapi kalau kunjungan kedua, apalagi kalau dia relax, ya, kenapa Ki dulu bisa gagal? Apa yang pengaruhi Ki sampai gagal? Kira-kira apa yang bikin bisa Ki lagi kembali bangkit lagi? Tapi kalau di kunjungan pertama itu bagaimana? Kenapa Ki merokok? Berapa lama Ki merokok? Apakah ada kesiapan Pak untuk berhenti merokok? Itu pertanyaannya akan ke situ. Faktor pendukung keluarga tak ada yang merokok.
Ada yang dukung untuk tidak merokok, berhenti merokok. Itu ditanya semua. Karena dengan semakin banyaknya informasi yang kita dapat, kita semakin bisa mengurai. Oh, ini orang punya, kalau dalam kesehatan jiwa itu teman-teman sekalian, setiap orang itu memiliki namanya faktor protektif dan ada faktor risiko. Setiap orang apapun, baik biologinya, psikologisnya, dari individu tersebut, sosial, keluarga maupun strukturalnya. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Kalau kita lihat, oh dia faktor pendukungnya ada keluarganya, itu bisa kita tingkatkan. Oh ternyata faktor risikonya adalah teman ngerumpinya, teman warkopnya. Itu bisa menjadi, oh ini celahnya nanti dia kalau bisa. Ini menurut tak bagaimana? Iya teman ngerumpiku. Terus solusinya bagaimana menurut kita? Kita selalu kembalikan, bukan kita yang kasihkan dia solusi. Kalau menurut kayaknya saya harus hindari Pak teman kelompokku dulu. Oke. Kita mau hindari teman kelompok tak? Tapi ada risikonya, mungkin akan dibilang sombong apa semua. Biar nih Pak, karena memang saya mau berhenti. Oke, jadi dia siap menerima risikonya itu. Seperti ini. Jadi kita harus mengembangkan di telaah ini apa yang menjadi pendukungnya, apa yang membuat dia bisa jadi merokok, apa yang membahayakannya, ya. Bantuan. Di sini adalah ditawarkan bantuan yang 3 metode tersebut. Terkait metode ada berapa metode bisa tahu? Berhenti seketika. Orang yang berhenti merokok karena sakit itu masuk di metode apa? Seketika. Iya karena sakit. Tapi beda motivasinya. Ada orang termotivasi karena kesadarannya, ada orang termotivasi karena rasa sakitnya, keluhannya yang dia rasakan. Itu barang seketika juga itu, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tolong tentukan tanggal berhenti merokok, jadi jelas metode yang akan digunakan. Kalau penundaan itu teman-teman sekalian, jangan dikasih molor. Misalnya begini penundaan, Bapak kan di pertanyaan pertama 1T itu kan ada tanyakan di situ kan ditanya tingkat adiksinya. Maksudnya kapan kita mulai merokok pertama kali? Dia bilang saya mulai merokok begitu bangun jam 6, begitu bangun langsung ambil rokok. Nah, yang dimaksud penundaan. Nah, kalau jam 6 kita mulai merokok, kapan kita berhenti? Otomatis itu jam 10. Yang dimaksud penundaan adalah ditunda bukan lagi jam 6, tapi ditunda misalnya ke jam 7, jam 8, tapi stopnya tetap sama jam 10. Ya, startnya saja yang ditunda. Jangan sampai bilang, oke, saya tunda balik jam 7 baru mulai ke merokok, tapi terakhirnya jam 11. Sama sih. Ya, sama dengan pengurangan. Kalau pengurangan selama ini, misalnya dia mengurangi menghasilkan konsumsinya ya 12 batang dalam 1 hari. Ya kita kurangi. Dan ingat, kalau lihat kesiapannya seseorang, ya pada saat kita telah skala motivasinya seseorang, oh ini besar sekali, bisa jadi bilang, oke, hari ini kurang 1, minggu depan 2 hari ke depan mungkin 3, mungkin 4. Tapi kalau orang skala motivasinya masih rendah, jangan terlalu banyak. Syukur-syukur mungkin kalau bisa kurangi 1 dulu dalam 1 minggu, 1 dulu 2 dalam 2 minggu. Jadi tergantung hasil telaah kita terhadap motivasinya ini orang mau berhenti merokok tinggi atau rendah. Ya, kalau seperti Pak Rudi dengan motivasi yang josnya seperti itu, ya bisa saja dia memilih sekali berhenti. Keluar dari ini sekali berhenti. Itu yang ada. Kalau yang masih skala motivasinya bisa Pak, kan 2 kurangi dalam 1 minggu.